Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, biar kita selalu setia mencari wajah Tuhan setiap pagi. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Kumpulkan Harta Abadi. Mari kita baca 1 Timotius 6 ayat 17-19 yang berbunyi demikian. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saudara-saudara, Efesus adalah kota yang makmur, kaya, dan dipenuhi dengan berbagai bentuk penyembahan berhala serta materialisme. Nah, karena itu Paulus memberikan nasihat melalui Timotius anak rohaninya kepada orang-orang kaya di jemaat Efesus akan bahaya kekayaan yang bisa membuat orang menjadi sombong lalu bergantung kepada harta benda bukan kepada Allah, sumber kekayaan sejati. Padahal kekayaan duniawi itu tidak pasti dan bisa lenyap kapan saja. Hari ini kaya tetapi tahun depan bisa bangkrut, saudara. Hanyalah Tuhan yang bisa memberikan kepastian hidup bagi kita dan juga kelimpahan sejati. Karenanya mari kita nikmati berkat Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Tapi jaga hati supaya tidak materialistis. Saudara boleh menjadi seorang pengusaha yang sukses, tapi jaga hatimu rendah di hadapan Tuhan. Bermurah hati, suka menolong orang, karena sadar bahwa bisnis bisa jatuh kapan saja, sehingga kita tidak boleh mengandalkan kekuatan diri, tetapi kita mengandalkan kekuatan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan kita. Allah juga bisa memberikan sesuatu untuk kita nikmati. Saudara perlu tahu, untuk berbahagia kita perlu memiliki dua hal ini. Yang pertama adalah karunia memiliki, yang kedua adalah kuasa untuk menikmati. Dalam Pengkhotbah pasal 6 ayat yang ke-1 dan 2, firman Allah berkata demikian. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diinginkannya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jadi saudara, untuk bahagia kita perlu pertama karunia untuk memiliki. Tapi yang kedua ini lebih penting, kuasa untuk menikmati. Sebab orang yang memiliki belum tentu bisa menikmati apa yang dianugerahkan Tuhan. Ada orang punya villa bagus di daerah pegunungan di puncak, tapi jarang pergi ke sana, saudara, karena apa? Kesibukan sehari-hari. Jadi yang menikmati siapa? Ada penjaga yang jaga di situ, santai-santai, tenang-tenang di villa yang indah. Saudara-saudara, ada orang yang kerja keras, banting tulang peras keringat dari muda sampai tua. Karena dia pikir nanti kalau udah tua kaya raya, saya bisa makan apa saja, saya bisa beli apa saja, saya bisa menikmati hidup. Tapi sudah tua, udah kaya raya, ayo om makan ini, sate kambing enak sekali. Aduh gak bisa, loh kenapa gak bisa? Kolesterol. Wah ini ada sirup enak banget, es krim, wih mantep rasanya, ayo minum. Aduh gak bisa, kencing manis, ya udah punya uang banyak, kolesterol, kencing manis, gak bisa makan enak. Ya kalau gitu om jangan berdiri terus, duduk aja duduk ya, ngobrol sama kita. Aduh gak bisa, loh kenapa gak bisa? Ambeien, walah kan repot kalau hidup model begini saudara sekalian. Karena itu dengan uang kita bisa beli apa saja, tapi untuk bisa menikmati hidup yang bahagia, sukacita, ada kelimpahan, berkat, damai di dalam hati itu hanya didapatkan dalam jalan takut akan Tuhan.
Jadi walaupun hidup saudara sederhana, keuangan mungkin terbatas, tapi kalau engkau mengandalkan Tuhan, bisa mengucap syukur, engkau adalah orang kaya di dalam batinmu. Haleluya. Selanjutnya ayat 18 berkata, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi dengan orang lain. Paulus mengajarkan bahwa kekayaan bukan hanya untuk dinikmati oleh diri sendiri secara egois, tapi berkat itu harus digunakan untuk menolong orang lain. Kita harus kaya dalam kebajikan. Banyak orang kaya harta tapi hatinya pelitnya luar biasa. Sebetulnya dia miskin jiwa, saudara. Karena kaya dalam kebajikan berarti menggunakan sumber daya kita untuk kepentingan orang lain, bukan hanya untuk diri kita saja. Artinya kita harus aktif dalam kegiatan sosial dan amal, membantu orang lain, memberkati orang lain, lebih bahagia memberi daripada menerima. Membantu orang yang membutuhkan bukan hanya dalam bentuk uang, tapi juga bisa memberikan waktu, memberikan tenaga, memberikan pendampingan dan kehadiran kita. Dengan demikian kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, kita perlu menjadi orang yang murah hati dan tidak kikir. Kalau saudara seorang dokter yang sukses, diberkati secara finansial, kalau hari Minggu habis ke gereja, saudara gunakan keahlianmu untuk memberikan layanan kesehatan gratis bagi orang miskin di lingkungan saudara. Dan dengan demikian engkau sesungguhnya sudah melakukan kebajikan yang luar biasa. Dan ayat 19 berkata, dengan demikian mereka mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Paulus berbicara tentang investasi rohani. Kekayaan duniawi akan lenyap, tapi kebaikan dan kemurahan hati yang dilakukan karena Tuhan, karena iman kepada Kristus akan membawa pahala kekal kepada kita. Karena itu mari kita fokus pada nilai-nilai kekal daripada hanya mengejar harta duniawi. Ayo gunakan kekayaan untuk pekerjaan Tuhan, untuk menolong sesama sebagai bentuk menabung untuk kehidupan kekal. Apa yang kita miliki itu akan kita tinggalkan. Apa yang kita tabur di ladang Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Karena itu mari kita menjadi orang yang menyimpan kekayaan abadi dalam kerajaan sorga dengan menggunakan uang kita, apa yang kita miliki untuk ditabur bagi pekerjaan Tuhan dan menolong orang-orang yang membutuhkan. Nah, jadi kita harus mengutamakan hubungan dengan Tuhan di atas ambisi duniawi. Kalau saudara pengusaha, ayo sisihkan sebagian keuntungan untuk mendukung misi gereja dan pendidikan bagi anak-anak miskin misalnya. Apa yang kita lakukan akan punya nilai kekal karena kekayaan sejati bukanlah uang atau properti, melainkan perbuatan baik dan hubungan keintiman dengan Tuhan yang selalu kita jalin sepanjang kehidupan kita. Perbuatan baik adalah investasi yang lebih berharga daripada harta duniawi. Jadi kekayaan bukanlah sesuatu yang buruk, tapi harus dikelola dengan benar. Orang kaya harus rendah hati, tidak mengandalkan harta dan menggunakan kekayaan untuk berbuat baik. Karena kekayaan sejati bukanlah materi, tapi perbuatan baik yang dilakukan dalam iman kepada Yesus. Ayo gunakan apa yang kita miliki, baik uang, waktu maupun keterampilan untuk menolong sesama. Dan dengan demikian kita mengumpulkan harta abadi di dalam kerajaan sorga. Kiranya apa yang kita dengar hari ini memberikan tuntunan dalam hidup kita supaya kita menjadi kaya secara rohani. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami terima hari ini. Biarlah kami sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, cinta kepada Tuhan, sehingga ketika kami melakukan perbuatan baik kepada sesama, sebetulnya bukan soal amal seperti orang yang tidak percaya melakukannya, tapi kami melakukannya karena kami cinta kepada Kristus. Dan Engkau berkata, apa yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina, Engkau telah melakukan bagiku. Dengan demikian semua kebaikan yang kami lakukan berasal dari Tuhan dan tujuannya hanya bagi Kristus, Raja di atas segala raja. Berkat-Mu atas anak-anak-Mu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.